Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Saputro dari TI2B Pagi. Saya ingin menjelaskan materi tentang network security untuk tugas UAS di semester genap ini. Oke, langsung saja kita masuk ke PowerPoint materinya. Judulnya adalah Network Security. Nama saya Yayan Saputro, NPM kelas TI 2B Pagi, dosen Daru Ruseno Eskom Mkom. Lanjut ke materi yang pertama adalah network security. Pengertian network security. Apa itu network security? Network security berasal dari bahasa Inggris yang artinya keamanan jaringan. Dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Segi-segi keamanan didefinisikan dari kelima poin. Berikut adalah contoh-contoh poinnya. Yang pertama, confidentiality. Yang kedua, integrity. Keempat, availability. Keempat, authentication. Kelima dan yang terakhir adalah non-repudiation. Berikut adalah poin-poin yang mendefinisikan tentang keamanan jaringan atau network security. Baik, selanjutnya adalah security management. Security management adalah tujuan manajemen informasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selanjutnya, contoh cybercrime. Yang pertama, pencurian data. Contoh, pencurian data atau data theft merupakan tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersilkan dengan menjual dan data curian kepada pihak lain. Contoh kasus data theft adalah pembobolan jutaan data akun Tokopedia beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya, akses ilegal. Lewat akses ilegal atau unauthorized access, seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari si pemilik akses atau komputer tersebut. Oleh karena hal ini biasanya korban akan kehilangan data penting. Tak jarang juga aksi ini merupakan langkah yang diambil oknum tertentu untuk melakukan aksi penipuan dengan memakai nama pemilik akun. Selanjutnya, hacking dan cracking. Hacking dan cracking adalah aktivitas menerobos atau mencuri celah keamanan suatu sistem komputer. Orang yang melakukan hacking disebut hacker, sedangkan pelaku cracking disebut cracker. Dalam definisi aslinya, seorang hacker adalah
orang yang menyusup ke dalam suatu sistem untuk mencari kelemahan sistem, kemudian memberitahukan pemilik sistem tentang celah keamanannya. Biasanya perusahaan menawarkan imbalan untuk hal seperti ini. Berbeda halnya dengan cracking, di mana ketika berhasil masuk ke dalam suatu sistem, maka mereka akan masuk sistem atau menggunakannya untuk kepentingan tertentu. Ya. Keempat, carding. Carding adalah kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit atau ATM. Dengan memanipulasi tertentu, pelaku akan mendapatkan data kartu korban. Setelah itu data akan diduplikat dan kartu akan dikloning untuk digunakan secara ilegal. Contoh, untuk berbelanja di mall, untuk melakukan transaksi online shop, dan lain sebagainya. Nanti tahu-tahu kita cek saldo ATM yang tadinya sekian juta berkurang menjadi beberapa juta. Walaupun sedikit, jika korbannya banyak, mungkin akan sangat menguntungkan bagi si pelaku, dan si korban tidak menyadari hal tersebut. Tetapi itu akan sangat merugikan banyak orang. Selanjutnya adalah defacing. Defacing biasanya dilakukan dengan tujuan iseng atau pamer kemampuan. Cara kerjanya adalah dengan menerobos suatu sistem, kemudian mengubah tampilan sistem tersebut. Kasus defacing sampai dialami oleh situs Telkomsel beberapa tahun yang lalu. Itu kan yang halaman Telkomsel dirubah fotonya, background. Keenam, cyberquatting. Cyberquatting ialah tindakan penyalahgunaan nama domain atau website. Umumnya pelaku menyerobot nama perusahaan atau public figure. Misalnya pelaku membeli domain rafiahmad.com. Jika RA ingin memakai domain tersebut, maka ia harus membelinya pada pelaku. Atau misal pun Raffi Ahmad tidak berkepentingan dengan domain tersebut, dalam tindakan lebih ekstrim pelaku akan mengancam membuat berita-berita di web tersebut yang bisa menurunkan reputasi sang tokoh. 7. Cyber typosquatting. Cyber typosquatting adalah kejahatan cyber dengan membuat domain yang persis seperti domain perusahaan atau orang lain. Tujuannya adalah untuk menipu atau biasanya menyebarkan berita bohong tentang orang lain. 8. Menyebarkan konten ilegal. Contohnya adalah pembajakan software, film, ataupun di internet. Selain melanggar hak kekayaan intelektual, sebetulnya bisa juga dimasukkan ke kategori kejahatan cyber. Bagaimanapun, apa yang dibagikan di internet harus lewat persetujuan developer atau para pembuatnya. Jika tidak, itu disebut ilegal. Contoh situs-situsnya adalah yang sudah diblokir oleh pemerintah Indonesia. Ada Bioskop 21 online, Movie Online 21 yang sekarang sudah diblokir karena menyalahgunakan konten ilegal.
tersebut. Selanjutnya, malware. Malicious software atau malware adalah program yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer dan menginfeksi data-data di dalamnya. Umumnya, malware disusupkan ke dalam sebuah software yang kemudian disebarkan di jaringan internet. Ketika seseorang mendownload atau menginstal program tersebut di komputer, maka malware akan melakukan tugasnya dengan merusak atau bahkan mencuri data-data di komputer. Contoh, jika kita mendownload suatu file, sebaiknya kita jangan asal mencet-mencet. Harus dilihat apakah ini benar file yang kita download itu file yang sebenarnya atau file malware yang akan merusak sistem komputer atau laptop. Mungkin sebaiknya jika mendownload, komputer dilengkapi dengan keamanan atau antivirus komputer yang bisa di-download. Sebaiknya antivirusnya kalau bisa jangan yang gratisan, tetapi yang berbayar agar lebih bagus dan lebih menjamin keamanan dari komputer kita. Ya, yang ke-10 dan yang terakhir, cyber terrorism. Cyber terrorism adalah suatu kejahatan dunia maya, dapat dikategorikan sebagai cyber terrorism apabila telah membahayakan pemerintah atau fasilitas-fasilitas penting, misalnya rumah sakit. Biasanya cyber terrorism ini menyerang file-file di rumah sakit untuk dihilangkan data-datanya agar para pengelola dari sebuah rumah sakit tersebut kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikutlah adalah 10 contoh cybercrime. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, nanti tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa saya jawab di video-video selanjutnya. Oke, masuk di materi selanjutnya. Metode cybercrime. 1. Password cracker. Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password. Yang kedua, spoofing. Spoofing adalah tindakan memalsukan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam sebuah jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang asli. Selanjutnya, distributed denial of attacks atau DDoS attack. DDoS attack adalah tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server atau komputer di dalam sebuah jaringan internet. Serangan ini menghabiskan resource yang ada pada server hingga perangkat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti semula. Selanjutnya adalah sniffing. Sniffing secara sederhana, sniffing diartikan sebagai penyadap data.
Tujuan sniffing adalah mengetahui data user dan password dari korbannya, terutama data masuk ke akun transaksi seperti misalnya iBanking. Umumnya sniffing dilakukan di jaringan publik seperti WiFi corner. Jadi yang memakai WiFi di luar harap hati-hati, karena nanti IP kalian bisa dilacak dan dia masuk ke jaringan kalian dan mencuri data-data. Selanjutnya, yang kelima, destructive device. Destructive device merupakan suatu program atau software yang berisi virus. Pelaku biasanya memiliki tujuan untuk menghancurkan atau merusak data yang terdapat pada sebuah komputer. Yang dituju, beberapa isi program tersebut biasanya worms, email bombs, nukes, trojan horse, dan lain sebagainya. Ya, berikut adalah 5 metode cybercrime. Mungkin jika ada yang ingin ditambahkan atau yang ditanyakan dapat ditulis di kolom komentar nanti. Jika ada kesempatan mungkin nanti akan saya jelaskan di video-video yang lain. Oke, mari kita lanjut di materi kali ini. Contoh, saya lupa. Contoh kasus cybercrime. Saya mengambil contoh di sini adalah pembobolan data akun Tokopedia. Pada bulan Mei 2020, 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang di marketplace Tokopedia dibobol oleh para peretas dan kemudian data tersebut dijual di Red Forms. Pihak Tokopedia sendiri menyatakan bahwa data yang bocor hanya berupa data email, nama, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Namun untuk password dan data informasi keuangan dinyatakan aman. Nah, berikut adalah contohnya. Sekelas marketplace Tokopedia saja dapat dibobol, apalagi kalian kan yang baru-baru belajar membuat web atau baru bermain komputer yang download di situs-situs yang memakai cracker biar gratis, tidak berbayar. Harap hati-hati. Selanjutnya, ya, masuk ke materi kriptografi, enkripsi, dan steganography. Ketiga ini sebenarnya saling mengikat satu sama lain. Langsung saja. Apa itu kriptografi? Berikut adalah penjelasan. Kriptografi memiliki pengertian lain, yakni suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli atau plain text yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Selanjutnya, enkripsi dan deskripsi. Saling berhubungan dengan kriptografi. Enkripsi adalah sebuah proses yang menyandikan atau mengubah teks asli ataupun pesan yang dapat dimengerti atau plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Deskripsi adalah sebuah proses pembalikan atau mengubah teks kode
atau pesan yang tidak bisa dimengerti menjadi sebuah teks asli. Contoh. Berikut ada contohnya. Contohnya, kita punya sebuah kata hello, lalu kita enkripsi, kemudian enkripsi teksnya adalah sebagai berikut: tidak jelas. Kemudian jika ingin dideskripsikan, maka hasil deskripsinya adalah hello juga. Jadi dari sebelum dienkripsi dan sesudah dideskripsi, maka hasilnya akan sama, tidak akan berubah. Jika berubah mungkin cara proses enkripsinya yang salah. Oke, lanjut. Contoh enkripsi dan dekripsi masih dicontoh. Nah, berikut adalah contohnya. Misalkan kita punya plain text atau teks aslinya rumah, maka ciphertextnya atau teks acaknya adalah sax gn, motor, kompor. Kemudian berikut adalah deskripsinya. Deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Deskripsi adalah mengartikan data enkripsi agar dapat dibaca dengan benar atau mengembalikan data asli yang telah dienkripsi menjadi data sebelum dienkripsi. Selanjutnya masih contoh sederhana pembuatan enkripsi. Nah, berikut adalah contohnya. Misalkan kita A, B sampai Z, kemudian data acaknya kita mulai dari huruf G sampai terusnya sampai diulang dari A lagi. Contoh data asli adalah rumah. Maka rumah jika diacak akan berarti R itu sama dengan X, U sama dengan A, M sama dengan S, A sama dengan G, H sama dengan N. Jadi hasilnya akan menjadi XASGHN. Jadi mungkin jika ingin membuat enkripsi dapat menggunakan urutan-urutan yang berbeda tergantung kemauan dari pihak si pembuat enkripsi tersebut. Namun tetap hasilnya akan sama-sama juga, mungkin hanya caranya saja yang berbeda. Selanjutnya adalah stegonografi. Apa itu stegonografi? Stegonografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Sebaliknya, kriptografi menyamarkan arti dari suatu pesan tapi tidak menyembunyikan bahwa ada suatu pesan. Kata stegonografi berasal dari bahasa Yunani stegonos yang artinya tersembunyi atau terselubung, dan graphein menulis. Contoh stegonografi berikut adalah contohnya. Paras wajahmu, kecantikan, kebaikan hati, lincah dan galak tawamu tertanam di hati hanya dirimu, namun terpatri dalam benakku. Yoko, masih adakah
tempat di hatimu. Sakitnya hati ini Yoko, rasa sakitnya menusuk jiwaku, tapi ingatlah cinta selalu untukmu, jangan pernah melupakan cintaku hanya ada untukmu. Ya, berikut adalah sebuah puisi yang di dalamnya terdapat sebuah pesan tersembunyi atau telah distegonografikan. Cara membacanya adalah huruf pertama di baris pertama dan huruf terakhir di bait kedua lah yang kita ambil. Jadi hanya pertama dan terakhir. Jawaban dari sini adalah P, paras wajahmu. Yang kita ambil adalah P. Baitnya adalah kecantikan kebaikan hati, I yang terakhir. Kemudian lagi yang kita ambil adalah L, lincah dan galak tawamu. Kemudian tertanam di hati, yang kita ambil ada I nya lagi. Jadi pesan yang tersembunyi adalah pilih nomor pilih nomor 7. Pilih nomor 7. Jadi yang kita ambil di bait pertama dan di bait kedua di akhir kalimat. Jadi yang kita ambil P I L I H N O M O R T U J C dan H. Bukan C tapi U. Maaf. Baiklah, berikut adalah contoh stegonografi. Jadi pesannya adalah pilih nomor 7. Jadi ini jika kalian pengen contek-contekan di kelas lagi ujian gitu, atau sedang kuis tapi pertanyaannya adalah ABC-an, jika temanmu pingin tahu jawabannya, buat aja stegonografi. Jika dosennya yang tidak paham, maka akan ngiranya cuma sebuah puisi biasa, tetapi di dalamnya terdapat sebuah pesan tersembunyi yang akan membantu kelancaran jalannya ujian. Tapi cara tersebut jangan ditiru, karena cara tersebut tidak baik. Mendingan daripada nyontek-nyontek itu, belajar. Lebih baik belajar daripada nyontek, karena jika belajar, hasil yang didapat adalah hasil terbaik dari kemampuan yang kamu miliki. Oke, sekian contoh stegonografi. Lanjut lagi. Oke, terima kasih. Sekian, berikut adalah materi-materi tentang network security. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa ditulis saja di kolom komentar. Mungkin nanti akan ada video selanjutnya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan yang telah disampaikan. Baik, sekian, terima kasih.